Jadi kayak Bener, konsisten gitu misalnya ya. tepat sekali, konsisten. Nah, itu yang sulit sebenarnya karena kadang kita merasa stuck. Betul nggak, Mister? Ah, Mister ah, ah. pasti. Ya, ya. Oh, Kata-kata membuat tadi itu akhirnya gimana misalnya? Apakah misalnya membuat sesuatu, merancang sesuatu atau bagaimana? betul. Jadi sekarang, waduh, jadi buka-buka rahasia ini ya. Semoga ini yang dengar. Jadi sedang merancang membuat sebuah tas, membuat sebuah apa? Mau membuat sebuah rompi, vest. Wow, Jadi ketika mengajar membuat memakainya sebagai wow. trademark. Oh, oh. Kemudian sementara itu tadinya Mm, mm, tadinya mm. sudah coba cari di internet eh, jubah jubah pahlawan. Oke, ya, ya, ya. Jadi kainnya yang di belakang itu loh. Ah, Nah, ah. dicoba cari, sudah tinggal check out aja sih. Wah, Aduh, ya ampun. Menurut Mister ini sudah eh, adalah hal yang apa ya? Ini apa ya? Seluruh seluruhnya rasanya mau hmm. saya berikan gitu loh. Kira-kira nggak tahu ya ini benar atau tidak. Oke, oke. Sejauh ini gimana, Miss? Respon dari sekolah? Apakah nanti sekolah mengizinkan atau mendukung atau bagaimana? Ya, kalau dari pihak sekolah sih selama ini karena mungkin karena anak-anak sering cerita atau anak-anak juga sering apa ya? Anak-anak menunggu, anak-anak Hmm. eh, memanggil saya atau ya sesuatu yang mungkin mereka ingat dari saya dan itu di hadapan mungkin teman-teman atau orang yang pimpinan gitu. Jadi menurut mereka ya harus diteruskan gitu, harus Ya, ya, dilakukan terus karena membuat anak-anak jadi senang belajar. Itu pertama. Cuman yang ya. kedua memang teman-teman juga eh, kalau terinspirasi mungkin ada yang terinspirasi, ada yang mungkin oh saya nggak mau, saya malu gitu. Tapi Ya, ya, ya. saya bilang tapi saya bilang ada di antara mereka yang bilang malu, tapi menjadi apa ya, mereka jadi terinspirasi melakukan sesuatu yang menarik dari bidang yang lain, hal yang lain, Hmm, hmm. gitu. Jadi saya pikir, wah, ya puji Tuhan, gitu, Mister. Ya, ya. Oke, oke. Saya juga termasuk orang penganut penganut ya kalau ngajar itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip itu kita mesti gila sih dalam tanda kutip ya. Jadi ya di Mantap. ya ya disesuaikan umurnya sih memang ya. Kalau kita pakai kacamata gitu ngajar SMP SMA ya nggak cocok ya. Tapi untuk anak-anak Iya, kecil itu sangat menjadi dunianya mereka. Kelihatannya simple pakai kacamata gitu aja. Tapi buat mereka Miss Ethel ini dunianya mereka gitu. Thank you Miss Ethel itu menginspirasi dan sungguhan kan teman-teman juga mungkin dalam tanda kutip tidak segila Miss Ethel tapi mereka cari cara lain ya ya apa ya yang bisa menarik perhatiannya murid-murid karena kan murid-murid harus didapatkan perhatiannya dulu supaya materi apapun yang kita ajarkan bisa nyampe ke mereka gitu. Miss Ethel, saya dengar tadi kurikulum merdeka ya. iya. Nah, itu seperti apa sih gambaran singkatnya kurikulum merdeka itu? Ya, karena kemarin baru ikut trainingnya Profesor Anitali, jadi Mhm. banyak sekali karena dalam 2 hari sekitar 3 jam. Jadi dua Oh. kali 3 jam itu kita Mhm. diberi training singkat. Sebenarnya training kemarin itu tentang kurikulum Merdeka Belajar itu tidak ke teori, tapi lebih ke praktek. Nah, itu Oke, yang saya sukai kan. Kita sukanya langsung praktek aja gitu loh kan, Mister. Jadi ya, secara teori sih yang saya dapatkan em, kurikulum ini akan membebaskan anak untuk memfokuskan diri pada suatu bidang pelajaran yang mhm, mereka kuat di situ, ya, gitu, Mister. Jadi eh, tidak wajib untuk mempelajari seluruh mata pelajaran, tapi hanya mata pelajaran yang mereka kuat di sana, yaitu yang mereka fokus di situ. oke, Itu, oke, Mister. Kemudian yang kedua juga
tidak hanya melulu penilaian itu tertulis, tapi juga seperti sekolah kami juga kan PBL, mungkin juga project based learning, lalu Hmm. juga mungkin hal-hal yang lain. Nah, itu yang dikatakan mereka belajar karena dari kurikulum itu tidak lagi ada batasan-batasan yang membuat murid itu seperti apa ya? Ya, Mister tahu sendiri ya, maksudnya mereka jadi seperti terpaksa untuk belajar gitu. Hmm. Itu, Mister. Oke, oke. Jadi saya tersirat sih kayak learning by doing ya. Jadi Ya, nggak hanya di paper gitu aja ya. Miss Ethel, kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar sendiri, pengaplikasiannya di sekolah bagaimana, Miss Ethel? Mulai tahun ajaran ini ya? ya, Mister. Jadi karena kemarin kita sudah dapat training, Mhm. berarti sudah siap-siap. Nah, cuma memang semua itu step by step. Mhm, Menurut mhm. saya sudah mulai dari malah tahun kemarin. Kita sudah mulai dengan IDPBL. Jadi interdiscipliner project based learning. Hmm. Jadi waktu penilaian akhir semester itu penilaiannya tidak tertulis lagi, tapi anak-anak diminta untuk membuat sebuah project. Nah, itu kan bagus sekali untuk anak-anak bisa eksplor kemampuan mereka masing-masing. Apakah mereka ternyata mereka punya kemampuan komunikasi, Hmm. mereka pintar presentasi, atau mungkin mereka kemampuannya di berbahasa, mereka kemampuannya art and craft. Nah, itu. Jadi semuanya keluar di situ. Menurut saya itu salah satu bagian dari persiapan yang bagus sih di sekolah kami, Ya, gitu. ya. Jadi adaptasi gitu ya, step by step. Tapi Ya, tapi betul. apakah ada yang mengartikan kayak gini? Berarti anak-anak kan boleh memilih nih pelajaran apa yang mereka sukain gitu. Apa Ya, gimana, Miss? ya Mister. Ya, menurut saya eh, dari training kemarin sih untuk hal itu kan memang sulit diterapkan langsung di Hmm. pendidikan Indonesia ya. Itu Ya, menurut ya. saya kan sebenarnya sudah dianut, sudah dijalankan oleh pendidikan di luar negeri, ya kan? Hmm, hmm. Nah, kalau di Indonesia sendiri sepertinya kan contoh-contoh singkat aja, memilih IPA dan IPS. Ya. Nah, itu kan sesuatu yang bisa dilakukan di jenjang yang lebih tinggi. Nah, tapi sekarang itu sudah mau mulai dilakukan di jenjang kecil, yaitu jenjang yang rendah, yaitu SD. Ya Ya. itu pasti pasti butuh persiapan dan apa ya, langkah-langkah yang tidak mudah menurut saya. Cuma memang bukan mustahil. Menurut saya bisa dan itu bagus, baik menurut saya sih untuk anak-anak bisa bebas mengetahui sesungguhnya saya ini berbakat di pelajaran apa sih. Hmm, Itu kan hmm. suatu kerinduan. Sebenarnya itu kerinduan kita semua yang sudah selesai sekolah pun itu juga sebenarnya kerinduan kita, bahkan kerinduan semua orang bebas memilih apa yang mereka inginkan. Cuma memang yang jadi masalah itu kalau tidak anak-anak tidak memilih sesuatu yang mereka kuat, tapi sesuatu yang mereka hanya inginkan. Nah, itu kan jadi tidak tepat sasaran kurikulum ini. Oke. Nah, makanya makanya perlu perlu persiapan dan perlu langkah-langkah yang bijak terutama dari pemerintah dan juga dari sekolahnya sendiri Iya, gitu. iya. Miss Ethel, mereka kan memilih pelajaran apa yang mereka suka. Ini apakah berarti dengan kata lain nanti tidak ada jadwal pelajaran atau bagaimana penerapannya? Nah, kalau sejauh itu sih masih belum tahu ya saya. Kemarin sih tidak ada di penjelasan kalau untuk Hmm. hal itu. Sesuatu yang teknis banget seperti itu masih belum ada sih. Ya, tapi orang tua juga sudah diinfokan ya kalau misalnya nanti kurikulumnya akan bebas merdeka. Sorry, kurikulum Mereka eh, belajar. merdeka belajar. Ya. Apakah orang tua juga sudah diinfokan atau bagaimana? Ya, kemarin waktu waktu apa? Ada pertemuan orang tua, memang ada satu di antara beratus-ratus orang tua yang ikut Ya, pertemuan kelas 2 sampai 6 itu.
ada satu orang yang aware tentang Hmm. keberadaan kurikulum ini dan dia bertanya tentang kurikulum ini. Hmm. Dan memang jawabannya ya sama, jawaban pimpinan kami ya semua itu bertahap, step by step. Ya, Tidak serta-merta dikenakan di tahun ini atau disebutkan tahun depan gitu, tidak disebutkan. Cuma memang kita siap karena memang dari guru-guru sudah dimasukkan ke dalam pelatihan-pelatihan. Beberapa guru terutama kelas besar sih. Kelas besar hmm. itu sudah beberapa guru sudah dimasukkan ke pelatihan-pelatihan yang lebih serius, yang lebih detail. Cuma memang kami, saya dan teman-teman yang dari jenjang yang lebih kecil, kelas 1, kelas 2 itu memang hanya kemarin mengikuti training dari Profesor Anitali itu. Jadi belum Oh, tahu untuk lebih detailnya. ya, ya, Gitu, memang Mas kalau Bas. lebih baik kan ya ada persiapan-persiapan gitu lah. Maksudnya bertahap-bertahap supaya smooth dan lebih matang gitu ya. Kurikulum ini Tuh, berhasil gitu. Ya, ya. tuh Kalau sekali. Miss Ethel sendiri lihatnya apa sih yang ingin dicapai dari kurikulum ini? Ya tentu saja menurut saya sih seperti saya tadi sudah katakan, saya sih setuju dengan adanya kurikulum ini membantu anak-anak untuk mengenal diri sendiri dan untuk Hmm. mereka bisa jadi eh, lebih jadi berkat di Hmm. bidang yang memang mereka kuasai. Ya, ya. Jadi ya kalau menurut saya ini baik dan sebaiknya dilakukan, diterapkan di Ya, sekolah gitu. ya, ya. Oke, Miss Ethel. Satu hal yang tadi sempat saya dengar kan Miss Ethel berharapnya akan PTM terus, tidak Iya. pakai ya tidak pakai online. Kalau menurut Miss Ethel secara pribadi, apa sih yang harapannya untuk mulai tahun ajaran ini supaya PTM terus? Apa harapannya dari Miss Ethel? Uh, iya. Ini juga jadi buah pikiran saya selama sehari ini sih. Selama sehari Oke. ini, eee, iya kok bisa ya? Jadi ketika ketika sudah kita mau ada, syuting ini, terus tiba-tiba Hmm. saya kepikiran tentang PTM ini gitu. Hmm. Saya merasa selama 2 tahun setengah, eee, learning from home, itu guru kehilangan salah satu senjatanya, yaitu sentuhan pribadi. Jadi sentuhan ke anak pribadi per pribadi itu sangat sangat kurang dan itu yang sebenarnya saya rindukan. Ya, ya. Ketika sebelum iya, jadi ketika sebelum pandemi itu bisa kami duduk, saya panggil seorang anak yang saya tahu sedang ada masalah di rumah untuk keluar kelas dan berdoa, itu bisa. Hmm. Tapi ketika online itu sangat sulit karena dia di rumah, saya di rumah juga. Jadi Hmm. maksudnya terpisah. Dia tidak akan nyaman untuk mengeluarkan apa yang jadi isi hatinya dia dan saya pun tidak nyaman ketika harus berdoa. Ya bisa sebenarnya ya, cuma apa Hmm. ya? Kurang gitu loh untuk sentuhan secara pribadi sampai ke hatinya itu kurang. Makanya kenapa saya berharap supaya bisa PTM terus, supaya Ya, pandemi ini bisa segera makin berkurang ya, dalam perkenanan dan dalam rencana Tuhan tentunya. ya, Gitu. ya. Wow, wow, wow. Thank you, Miss Ethel. Karena yang saya tahu, guru itu bukan hanya transfer ilmu ya, tapi transfer karakter, transfer Tepat. iman. Nah, salah satu yang dibutuhkan adalah interaksi. Karena interaksinya terbatas lewat Zoom, akhirnya ya terbatas juga. Tapi kalau secara ketemu langsung, interaksinya, touch-nya lebih, sentuhannya lebih dapat gitu ya. Ya, thank you Miss Ethel. Harapannya juga semua orang sama sih, supaya PTM dan terus Indonesia semakin membaik. Amin, amin. Sekali lagi thank you Miss Ethel. God bless you Miss Ethel waktunya. Thank you, Mister. Semangat buat semua, sehat selalu. Tuhan Sehat selalu. berkati. Thank you.